Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kartika Devina Putri. Saya merupakan salah satu peserta didik kelas 12 SMA Negeri Sumatera Selatan dengan jurusan IPA. Saya merupakan anak pertama dari ketiga saudara. Saya berasal dari domisili Musi Banyuasin yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Sekarang, saya sedang menempuh pendidikan di SMA Negeri Sumatera Selatan. Orang tua saya mempunyai pekerjaan sebagai seorang wirausaha dan juga sebagai ibu rumah tangga. Tepatnya, ayah saya bekerja sebagai pedagang bubur kacang hijau keliling. Sedangkan ibu saya bekerja sebagai ibu rumah tangga di rumah. Meskipun ayah saya seorang pedagang, saya tidak mempunyai rasa malu akan hal itu. Justru, saya amat bangga dengan pekerjaan yang ayah saya punya. Ada beberapa perlombaan yang saya ikuti. Dan alhamdulillah, dengan bantuan dan serta arahan dari guru pembimbing, saya dapat memenangkan perlombaan tersebut. Salah satunya adalah saya bisa menjadi salah satu finalis Lomba Indonesian Shine Project Olympiad atau biasa disebut sebagai perlombaan karya tulis ilmiah tingkat nasional. Tahun 2021 lalu, saya bersama partner saya mengikuti perlombaan ini. Kami mengangkat judul penelitian yang berjudul Urine for Emergency or Urgency. Penelitian ini amat sangat merupakan hal yang baru bagi saya. Karena dalam dunia pendidikan, saya belum bisa mengerti apa itu research atau penelitian. Tapi di SMA Negeri Sumatera Selatan, saya belajar akan hal itu. Penelitian yang saya angkat berkaitan dengan urin manusia yang saya jadikan sebagai pembangkit listrik. Alhamdulillah kemarin terperingkat sebagai finalis. Tidak hanya itu juga, saya juga berkesempatan menjadi salah satu bagian organisasi yang ada di sekolah. Alhamdulillah sekarang saya bisa mengikuti organisasi sekolah dan bisa mengemban amanah sebagai wakil ketua umum MPK atau Majelis Permusyawaratan Kelas yang ada di SMA Negeri Sumatera Selatan. Langkah selanjutnya yang saya ambil adalah menjadi bagian dari forum MPK Sumatera Selatan. Forum ini forum besar dan alhamdulillah saya berkesempatan dan dipercaya penuh sebagai ketua forum MPK se-Provinsi Sumatera Selatan pada saat ini. Saya juga bergabung pada beberapa organisasi, di antaranya Gen Smart Indonesia yang berpusat di Jakarta, kemudian Green Generation Palembang. Semuanya berimpact pada masyarakat, karena saya merupakan tipikal orang yang amat sangat ingin memberikan manfaat baik kepada masyarakat sekitar. Selain itu, di dalam sekolah saya juga diamanahkan dan diberikan kesempatan untuk mengikuti beberapa kegiatan sekolah. Salah satunya kegiatan Harvest Education beberapa bulan yang lalu. Pada saat itu, kompetisi ini bisa dibilang sebagai workshop bersama dengan teman-teman yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Australia. Jadi tidak hanya teman-teman peserta didik yang ada di Indonesia, tapi juga kami berdiskusi dengan teman-teman yang ada di Australia. Pengalaman yang amat sangat berharga bagi saya. Dapat berkesempatan berbicara dengan orang-orang luar negeri walaupun via Zoom meeting. Tidak masalah bagi saya, karena pengalaman adalah pelajaran yang paling berharga untuk saya ke depan. Pada saat itu, alhamdulillah, tim saya bisa ditunjuk dan dipercayakan sebagai tim terbaik dari Indonesia untuk menampilkan ide atau gagasan atas proses workshop selama 5 hari yang kami lakukan. Saat itu kami melakukan presentasi. Amat bangga, bersyukur, karena kami bisa melakukan presentasi di depan speaker yang amat sangat profesional dan mempunyai tingkat edukasi yang tinggi. Dan juga dapat mempresentasikan ide-ide kami di depan teman-teman yang ada di Indonesia dan juga Australia. Mereka ikut bangga dan cukup terkejut dengan hasil dan juga ide gagasan yang kami bawa pada saat itu. Karena kami hanya diberikan 1 hari untuk menyelesaikan ide itu. Di SMA Negeri Sumatera Selatan saya bersyukur saya bisa diajarkan bagaimana pentingnya kolaboratif, bagaimana pentingnya untuk mengasah public speaking dan juga communications. We learn together here. Kami belajar bersama-sama di sini.
tanpa ada kolaborasi, tidak akan ada hasil yang maksimal. Dengan begitulah, semua pencapaian yang saya dapatkan ada kolaborasi antara diri saya, teman-teman saya, dan juga guru-guru saya. Bisa dibilang saya menyukai pelajaran biologi, fisika, dan juga kimia. Tentu matematika. Saya menyukai semua pelajaran. Saya bertekad untuk bisa menguasai passion yang saya miliki. Dari kelas 10 sampai dengan sekarang, alhamdulillah saya masih tetap bertahan sebagai juara umum di jurusan IPA. Semua saya usahakan untuk membalance atau menyeimbangkan nilai-nilai yang ada di rapot, kemudian kemampuan saya dalam akademik dan non-akademik serta organisasi. Saya berusaha memaksimalkan dan menyeimbangkan semua skill yang saya miliki. Dari sini, tentu ada beberapa tips belajar dari saya. Saya merupakan tipikal orang yang suka untuk menulis. Semua hal yang saya suka akan saya tulis. Saya tuangkan dalam bentuk tulisan. Menghitung misalkan, atau dalam biologi saya suka mencatat. Kadangkala saya suka untuk memahami konsep-konsep biologi. Maka dari itu, bisa dibilang saya passion di biologi dan saya suka untuk memiliki kepedulian tinggi terhadap teman-teman saya. Seringkali saya ditunjuk dan diminta oleh teman-teman untuk menjadi tutor atau orang yang mengajarkan mereka untuk memahami materi yang sudah diajarkan oleh guru. Alhamdulillah, saya senang untuk melakukan semua itu. Maka dari itu, cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter. Seorang dokter yang bisa berdampak baik bagi seluruh lapisan masyarakat. Saya amat sangat ingin membantu masyarakat yang kurang mampu. Masyarakat yang butuh penanganan medis dan tidak memiliki kemampuan uang. Seperti saya sekarang. Meskipun saya berada di tingkat ekonomi menengah ke bawah, tapi saya tidak malu. Saya bekerja keras untuk mengubah hal itu. Maka dari itu, motivasi tertinggi dari saya untuk selalu belajar, meningkatkan skill saya, dan selalu memberikan prestasi adalah orang tua saya sendiri. Kedua orang tua saya berlatar belakang pendidikan hanya sebatas SMA. Pesan dari orang tua saya tidak boleh menuruti mereka, berhenti pada standar pendidikan SMA. Mereka menginginkan saya untuk mengejar impian saya setinggi mungkin. Semua dukungan akan diberikan oleh orang tua saya. Sampai sekarang, saya tetap bertekad untuk menjadi seorang dokter. Dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar beasiswa kembali agar tidak menyusahkan kedua orang tua saya. Saya ingin kuliah dengan biaya yang saya hasilkan sendiri, tanpa bantuan orang tua saya. Saya ingin mereka bangga dengan apa yang sudah saya dapatkan.